ya pesantren punya gaya, punya budayanya sendiri, dan itu harus kita hormati. Yang namanya budaya gitu ya. Kalau kalian nggak cocok, ya sudah, emang bukan untuk kalian. Ini budaya untuk pesantren saja gitu. Tapi jangan sampai kemudian menyalahkan atau ngejekin. Selamat malam semuanya. Kemarin banyak sekali teman-teman saya alumni pesantren yang memakai hashtag boykot Trans 7 dan saya kemudian bingung gitu. Ini ada apa gitu. Tumben-tumbenan teman-teman saya ini lebih update dibandingkan saya ya, karena mungkin kemarin saya nggak terlalu aktif atau agak kurang fit, jadi nggak terlalu update. Dan setelah saya coba cari tahu, ternyata ada satu video dari Trans 7 yang dianggap ini menghina atau melecehkan pesantren secara keseluruhan. Ini adalah sebuah cuplikan aktivitas di pesantren Lirboyo yang sebenarnya itu adalah aktivitas biasa di mana para santri yang ya cium tangan, ada yang ngasih amplop dan sebagainya. Itu aktivitas yang biasa saja, memang normal-normal saja itu terjadi, tapi itu kemudian dinarasikan secara negatif oleh Trans 7 dengan kalimat-kalimat yang memang secara komunikasi ini kurang pas atau gak baik atau seperti cenderung ngejekin gitu. Itu yang menjadi masalah. Tapi kalau soal aktivitasnya, santri ya cium tangan, ngasih amplop dan sebagainya, itu ya terjadi memang gitu. Itu fakta yang terjadi di lapangan di banyak pesantren, gak cuma di Lirboyo. Tapi karena narasinya atau bahasa pemilihan katanya itu sangat provokatif, seperti misalkan santrinya ngesot, ngasih amplop, kiainya naik mobil mewah, mahal, sarungnya ratusan ribu, belasan juta rupiah, itu yang kemudian membuat banyak orang jadi marah karena ya ini dianggap melecehkan, menghina gitu, karena nggak semua kiai seperti itu. Dan kalaupun misalkan ada kiai naik Alphard, belum tentu punya Pak Kiai gitu. Itu ya seringnya pinjaman dari jamaah atau dari alumninya yang sudah sukses di luar sana. Biasanya seperti itu. Jadi ya narasi-narasi yang disampaikan sama Trans 7 itu menyakitkan bagi banyak orang karena nggak pas gitu ya. Bahasa atau pemilihan katanya itu buruk sekali. Tapi kalau soal aktivitasnya, memberi amplop, kemudian bungkuk-bungkuk ke kiai atau yang dibahasakan ngesot-ngesot itu memang terjadi gitu. Faktanya ya memang seperti itu bukan hoax gitu. Dan di kelompok atau di kalangan pesantren itu biasa saja. Ya nggak ada yang salah, dan justru salah kalau tidak demikian gitu ya. Jadi di semua pesantren salaf ini, karena saya ditanya sama teman-teman, di semua pesantren salaf ya begitu. Kalau kita tidak melakukan itu jadi salah gitu. Itu jadi dianggap berbeda dibandingkan yang lain dan tidak menjunjung budaya di pesantren salaf. Nah, kalau budaya yang seperti ini atau kebiasaan yang seperti ini kemudian tidak bisa diterima oleh masyarakat awam, tidak bisa dipahami oleh masyarakat awam, ya karena memang budaya ini bukan untuk semua orang, bukan untuk kelompok semua masyarakat Indonesia, enggak gitu ya. Emang budaya ini adalah budaya di pesantren salaf, tidak untuk umum memang gitu. Itu hanya di pesantren salaf saja yang memang punya aturan, punya budaya dan wilayah yang sangat khusus, khas, yang memang seperti itu. Dan ini perlu saya juga jelaskan bahwa saya pun sebagai orang yang pernah mondok di sebuah pesantren selama 6 tahun dulunya, yang non-salaf, yang bukan pesantren salaf, tapi lebih condong kepada pesantren yang modern, tapi masih ada unsur-unsur salafnya karena masih mengaji kitab kuning dan sebagainya gitu ya. Saya terus terang juga agak kaget ketika pernah dulu masuk ke pesantren salaf dengan segala tradisi dan adat budaya di dalamnya. Padahal saya santri itu, apalagi yang bukan santri atau masyarakat awam yang tidak pernah masuk pesantren, ya pasti tambah ya apa ya, mungkin tidak bisa memahami kenapa situasinya, budayanya seperti itu gitu. Lawang saya yang santri saja, sesama santri ya masih agak kaget gitu ya, karena dulu pengalaman saya pernah ngajar, ditugaskan untuk belajar atau mengajar di pesantren salaf, dan ya
kaget gitu, karena ketika mau bertemu dengan Pak Kiai atau dengan pimpinan pesantren itu harus jalan jongkok tuh sekitar 10 meter lah kira-kira dari dari halaman ke tempat Pak Kiainya. Dan itu biasa dilakukan semua orang, dan bahkan menurut teman-teman yang ada di sana di Salaf itu sudah bentuk keringanan bagi kami yang dari pesantren modern kan. Karena kalau yang murni Salaf atau santrinya mungkin lebih dari itu gitu ya, harus lebih sopan dan sebagainya. Tapi karena kami dari pesantren modern itu agak dimaklumi gitu. Jadi yang setelah cium tangan Pak Kiai itu nggak bisa langsung balik tuh, nggak bisa langsung putar balik, enggak, itu masih mundur dulu gitu kan. Itu di pesantren Salaf memang. Dan ya itulah budaya mereka, dan kita harus hormati, hargai sebagai sebuah adat budaya yang memang ada di pesantren Salaf. Jadi kalau sekarang banyak orang yang kaget atau narator di Trans 7 itu membahasakan demikian, kok bisa ya seperti itu dan sebagainya, ya karena memang mereka bukan keluarga pesantren gitu. Jadi ya kalau saya yang santri pun waktu itu sempat kaget meskipun nggak menolak gitu ya. Ya apalagi yang di luar yang memang tidak pernah menjadi santri. Dan sampai di sini mungkin akan ada yang nanya gitu ya. Ada teman-teman saya sebelumnya juga kebingungan yang tidak pernah nyantri, yang terutama yang ya tidak pernah tahu soal situasi di pesantren seperti apa. Mungkin akan nanya, emangnya pesantren itu beda-beda, bukannya sama aja? Enggak gitu ya. Pesantren di Indonesia setidaknya itu ada 2 kategori, ada dua jenis atau 2 varian, katakanlah seperti itu. Jadi yang pertama adalah pesantren Salaf, yang kedua adalah pesantren modern. Dan secara keseluruhan ini jauh sekali perbedaannya. Seperti salah satunya seperti yang saya jelaskan tadi. Di pesantren modern itu biasanya kelompok terbesarnya itu kelompok gontor dan grup. Gontor grup lah katakanlah. Nah, kelompok gontor ini ya alumni-alumni gontor yang bikin pesantren itu rata-rata pesantren modern. Meskipun pada akhirnya dicoba ditambahkan dengan unsur-unsur salaf dan sebagainya. Tapi biasanya semuanya itu modern. Termasuk salah satunya ya sebagai pendiri atau pelopornya gontor ya pesantren modern. Dan yang kedua adalah pesantren salaf gitu. Nah, di pesantren modern itu masih belajar itu pelajaran-pelajaran umum seperti misalkan ya, PPKN, fisika, logika. Saya juga pernah belajar di pesantren gitu. Itu diajarkan. Tapi kalau di pesantren salaf seperti misalkan Lirboyo, Sidogiri, ya sebutkan sajalah pesantren-pesantren yang memang secara basis keilmuan itu lebih kepada pengajian dan bukan pendidikan formal gitu ya, tidak hanya mengacu kepada pendidikan formal, ya adat budaya mereka ya seperti itu. Yang adab kepada Pak Kiainya memang ya begitu gitu. Jadi setidaknya kalau kita mau melihat dari 2 jenis pesantren ini, modern dan salaf, kita bisa lihat dari cara santrinya berhadapan dengan kiai atau ketika bertemu dengan Pak Kiai, adabnya seperti apa. Kalau yang nunduk sampai jongkok-jongkok gitu ya, jalan jongkok terus kemudian seperti naratornya Trans 7 agak ngesot gitu ya, padahal jongkok itu sebenarnya ada juga yang ngesot seingat saya gitu ya. Kalau sudah agak deket biasanya ya mau gimana gitu. Itu budaya di pesantren salaf gitu. Nah, ya memang pada akhirnya tidak untuk semua kalangan gitu. Yang untuk semua kalangan itu hanya kelompok gontor dan grupnya. Kelompok pesantren gontor dan para alumninya gitu. Gontor grup ini punya moto berdiri di atas dan untuk semua golongan. Itu lebih bisa menerima, lebih bisa lebih bisa menyesuaikan dengan situasi dan tidak sehebat salaf dalam menghormati Pak Kiai atau beradab dengan Pak Kiai. Jadi ya kalau ada orang tidak terima dengan seperti Trans 7 naratornya misalkan melihat kok bisa yang seperti itu sampai ngesot-ngesot dan sebagainya, ya karena memang bukan untuk kalian. Nah, selain itu perbedaannya kalau di salaf itu dia tidak spesifik atau fokus harus
punya ijazah gitu ya. Pesantren salaf itu bisa saja sebatas ngaji saja sampai selesai dan sudah pulang gitu. Setelah lulus selesai pulang. Kalau di pesantren modern itu kan biasanya itu fokus kepada jenjang pendidikan, levelnya kepada SMP dan SMA. Makanya mereka punya ijazah penyetaraan SMP dan SMA. Biasanya seperti itu. Nah, kalau di salaf tidak terfokus. Jadi tidak hanya mengejar ijazah. Jadi mereka cuma ngaji saja dan kemudian selesai. Nah, kalau kemarin kemudian sampai ada video Trans 7 seperti ngejekin yang seperti itu gitu ya, ya mungkin karena di semua karyawan atau staf Trans 7 tim produksinya tidak ada yang dari kalangan pesantren, sehingga tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa membuat kalimat yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan gitu. Karena ya kalau kita melihat atau menggunakan video yang sama dengan narasi bahwa inilah budaya yang agak unik di pesantren, yang berbeda dibandingkan masyarakat awam, dan ini memang tidak untuk umum, ya orang mungkin nggak akan marah seperti sekarang. Tapi kalau diejekin gitu ya, ya itulah yang membuat para santri hari ini jadi marah gitu. Nah, kalau ada protes-protes di luar sana, ada komentar-komentar negatif dan sebagainya, tidak sependapat dan seterusnya, ya nggak apa-apa gitu. Kalau kalian nggak sependapat, ya memang pesantren salaf itu mungkin bukan untuk kalian gitu. Kalau kalian masih tertarik dengan pesantren tapi nggak sepakat dengan cuplikan video Trans 7 yang sampai harus duduk ngasih amplop, sampai nunduk-nunduk seperti itu, ya mungkin kalian lebih cocoknya kepada pesantren yang modern gitu. Di modern tidak se ekstrim itu ya, meskipun juga tetap menghormati, nggak boleh sok-sokan di hadapan Pak Kiai gitu ya. Ya kalau kalian tertarik mungkin lebih cocok kepada pesantren yang modern. Saya sebagai orang yang berada di di tengah, yang memahami perbedaan keyakinan dari orang awam yang tidak pernah di pesantren dan orang di kelompok salaf hari ini yang tersinggung dengan video Trans 7, saya coba menengahi gitu, karena saya santri di pondok pesantren yang modern. Tapi teman-temannya hari ini banyak sekali orang-orang yang tidak di pesantren atau bahkan non-muslim. Jadi ya saya coba menengahi ini dan perlu memberikan pemahaman kepada semua pihak bahwa ya pesantren punya gaya, punya budayanya sendiri, dan itu harus kita hormati. Yang namanya budaya gitu ya. Kalau kalian nggak cocok, ya sudah, emang bukan untuk kalian. Ini budaya untuk pesantren saja gitu. Tapi jangan sampai kemudian menyalahkan atau ngejekin gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa kita perdebatkan, karena budaya itu tidak untuk diperdebatkan. Budaya itu untuk dihormati dan dilaksanakan oleh orang-orang yang ada di lingkungannya, dan nggak harus sama, nggak harus sepakat, karena memang ya begitulah budaya gitu ya. Dan buat santri Lirboyo yang kemarin sudah menyampaikan pernyataan keras gitu ya, sudah datang ke Trans 7 dan kemudian melakukan aksi protes, saya pikir itu sudah sangat cukup untuk sampai hari ini, dan biarlah apa yang dilakukan oleh Trans 7 dan segala permintaan maaf yang sudah disampaikan itu menjadi sebuah ujian kesabaran bagi para santri yang hari ini seharusnya sudah bisa mereda, karena pihak yang melakukan kesalahan sudah menyampaikan permintaan maaf sebagai santri yang baik, sebagai santri yang lulus dari ujian gitu ya, maka ya harus bisa sabar dan memaafkan dan menghentikan aksi-aksi protes yang lebih besar atau merugikan banyak orang. Karena pada akhirnya ya di masyarakat hari ini kalau kemudian terjadi gesekan terus-menerus dan kemudian merugikan Trans 7 dan sebagainya, ya boleh juga merugikan Trans 7, itu bukan perusahaan saya sih. Nanti kalau mereka ada yang dipecat dan sebagainya, itu kan secara manfaat itu jadi negatif gitu. Padahal sebaik-baiknya manusia katanya khairun nasi anfa'uhum linnas, yang bermanfaat untuk manusia lain. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.